Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana adwada ma yakunu fi ramadana hina yaqulu wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min ramadana wa yudarisuhu al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yalqahu Jibril adwadu bil khairi minar rihil mursalati muttafaqun alaihi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru ahya laila wa ay qada ahlahu wa sadal mizara muttafaqun alaihi. Berkenaan dengan memperbanyak amal khusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan mulai masuk bulan Ramadan, kita sudah benar-benar memperbanyak amal kebaikan. Nah, semakin akhir rajin, semakin semangat. Itu ajarannya begitu. Bukan semakin akhir semakin mau. Dia hari pertama yang ramai masjid, kemudian 10 hari kedua yang ramai pasar, 10 hari terakhir yang ramai jalanan, macet pulang kampung, masjid, ajaran siapa? Orang lain boleh-boleh karena dia nggak ngerti. Tapi bagi kita yang sudah ngaji harus ditukar. Sayang kalau Allah pertemukan umur kita bulan Ramadan lalu menyikapi Ramadan seperti itu rugi besar. Nanti kita rugi, nangis kan kita. Begitu Allah kasih kesempatan ketemu Ramadan, harus benar-benar semakin akhir itu ibadah semakin naik. Apalagi kalau sudah masuk ke hari 10 terakhir, i'tikaf. I'tikaf itu bagian daripada bulan Ramadan, bagian daripada puasa. Ayatnya masih sama, bicara tentang puasa, tapi ayatnya masih ayat puasa. Terus 87 itu bagian. Dan Rasulullah selama hidupnya nggak pernah i'tikaf, nggak pernah ninggalin i'tikaf sampai wafat. Kalau diteruskan oleh istri keluarga. Dari Ibnu Abbas, seorang sahabat yang cerdas, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini diantara kecerdasannya itu nggak mau dimakamin di Mekah Madinah. Sehingga dia dimakaminya di mana? Wahid. Kalau sudah pada itu ke makam Ibnu Abbas. Kalau ngumpul di Madinah
yang ramai Mekah Madinah. Nah, karena Ibnu Abbas itu pengen meramaikan selain Mekah Madinah, maka dia itu. Nah, sekarang ini udah mulai. Sekarang jamaah haji, jamaah umroh itu taufik. Gitu. Oh ya, kenal dengan dia apa ya? Buat pembuatan minyawan itu, oh ya. Dan asik kayak itu. Belajar itu apa namanya? Kalau Indonesia itu puncak, namanya adem. Jadi sayuran, buah-buahan itu dari Taif, murah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadi wa jannah. Ini pribadi Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah itu kepribadian Rasulullah. Jadi pribadi Rasulullah itu adalah pribadi ajwadan nas, manusia yang paling dermawan dari seluruh manusia. Karena nas itu sifatnya umum. Nas itu seluruh manusia. Jadi manusia yang paling dermawan dari seluruh manusia adalah Rasulullah. Paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ya. Rasulullah sudah yang paling dermawannya manusia. Tapi begitu masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Jadi kalau sudah Ramadan masuk itu Rasulullah menunjukkan kedermawanan melebihi daripada bulan yang lain. Saat Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril selama bulan Ramadan setiap malam itu turun bertemu menemui Rasulullah setiap malam. Itu istiwa Ramadan. Ngapain? Fayada risukul Quran. Malaikat Jibril ngecek. Jadi selama dia malaikat menurunkan wahyu bulan Ramadan, Nabi baca, Jibril nyimak. Gitu. Tiap malam. Jadi apa yang sudah diturunkan itu malaikat Jibril, istilahnya Jibril ngecek. Gitu. Ya. Jadi Rasulullah baca, deres namanya, dari deres, mengulang-ulang. Gitu. Jadi di sini Ramadan itu selain berbanyak berinfak, utamanya Ramadan adalah Al-Quran. Kedermawanan Rasulullah kalau di bulan Ramadan itu sampai seperti Rupanya itu seperti angin yang berembus tiup. Artinya tapi nggak pernah menahan harta. Kalau di bulan Ramadan itu, jadi dapat langsung. Nabi itu kan menerima hadiah. Gitu. Nabi tidak menerima zakat. Jadi 5 yang diharamkan menerima zakat adalah Bani Hashim, Bani Muthalib, budak, orang kafir, terus siapa lagi? Orang kaya.
Itu 5 yang nggak boleh menerima zakat. Ini Nabi nggak menerima zakat. Katakan Bani Asir, Bani Muthalib nggak menerima zakat. Nabi menerima hadiah. Kalau kata Nabi, tahabu, tahabu. Saling memberikan hadiahlah kalian supaya terjalin kasih sayang. Jadi hadiah itu untuk mengikat ya, persaudaraan. Nah, ketika Nabi menerima hadiah, Nabi nggak pernah menahan hadiah itu. Dapat langsung. Gitu. Ya. Ini catatan penting. Kalau kita ingin meniru Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kriteria 3 itulah orang yang akan bisa meniru Rasulullah. Orang yang hidupnya hanya menuju Allah, orang yang orientasinya akhirat, orang yang banyak berzikir kepada Allah, itu orang yang akan bisa meniru Rasulullah. Kalau masih tujuannya duniawi, enggak bakalan bisa. Rasulullah ajwatan nas, paling dermawan. Bagi orang yang masih cinta dunia, nggak bisa niru. Kebalikannya, Rasulullah sangat dermawan. Kalau orang cinta harta sangat berbalik. Jadi 3 kriteria itu baru. Nah, itu yang mesti disampaikan karena laku untuk kalau acara maulid. Gitu. Kan kita suruh niru Rasulullah sebagai uswatun hasanah. 5, untuk siapa? Orang yang akan bisa meniru Rasulullah itu siapa? Yaitu man yarjullah. Orang yang hidupnya dia mencari ridho Allah. Pasti bisa karena sama. Gitu. Orang niru kan tujuannya harus sama. Bisa niru kalau memang satu arah. Kalau satu yang mau ke Bogor, satunya mau ke Priok, bisa ngikutin nggak? Kebalik. Rasulullah ajwatan nas. Bagi orang yang hidupnya itu ingin numpuk harta, bisa nggak menjadi orang dermawan? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kayak jumlah. Karena yang penting masuk urusan aku. Karena ada doa perlindungan, ya, yang sering minta perlindungan, a'udzubillahi minas, minta perlindungan dari godaan. Apakah hanya minta perlindungan dari godaan setan? Enggak. Ada doa, Allahumma inna na'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Jadi sifat bakhil itu sesuatu yang merusak, sama dengan setan. Dan kita perlu dengan setan doang. Sementara bakhil nggak minta perlindungan. Rasulullah ada justru dari sekian perlindungan nomor satunya yang paling depan minta perlindungan dari sifat bakhil. Karena bakhil pasti merusak, pasti mencelakakan diri. Jadi orang itu kalau bakhil pasti merusak. Bakhil itu medit itu nyala-nyala kan. Tapi itu tujukan kepada diri kita. Jangan ditujukan ke orang lain. Jadi kita kan sering itu kalau yang seperti itu yang kita tunjuk orang
Ternyata diri kita itu repot. Repot. Diri kita. Hidup itu akan terasa senang. Hidup itu akan selalu optimis. Hidup itu punya harapan besar ke depannya. Dan hidup itu merasa plong, enak kalau kita banyak bersedekah. Kunci. Kalau kita banyak bersedekah, enak. Gitu. Tapi kalau kita itu nahan terus caranya, pengen ngumpulin buat anak, buat cucu, buat ini, sehingga kita mengkalah, kita punya tujuan pengen ngumpulin, sehingga kita mau ngeluarin berat apa? Berat. Sayang. Karena takut nggak kumpul. Boleh kita mikirin anak, mikirin cucu, itu boleh. Tapi jangan menghalangi kita bersedekah untuk diri kita. Yang nyari duit kita kok justru kita menyengsarakan diri sendiri. Itu duit untuk membahagiakan kita. Semakin Allah gampangin rezeki, maka semakin banyak kita banyak bersedekah. Berarti peluang untuk membahagiakan diri di akhirat lebih besar. Itu. Saya itu begini. Lantas anak cucu gimana Ustaz? Yang menciptakan anak kita Allah. Makanya menjamin rezekinya juga Allah. Allah yang jamin. Kenapa kita mikirin anak sehingga kita jadi terhalang untuk bersedekah? Rugi kita nanti. Kita menjerit nanti dari akhirat. Laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu cerita orang yang ketika di dunia diberikan rezeki banyak, tapi amalnya nggak sesuai dengan rezekinya. Tuh dia nanti menjerit. Ketika dikubur, dia pengennya balik nyamperin hartanya. Menjerit dia di kuburan. Pengen, saya udah capek-capek nyari duit. Kenapa kok yang ikut ke kuburan kok dikit ini? Padahal yang nyari saya. Kenapa jadi gak ikut saya? Kok saya tinggalin? Gitu. Makanya minta perlindungan kepada Allah minal bukhli. Itu ajaran. Mencermati doa itu. Kenapa? Nabi itu mengajarkan kita disuruh berlindung daripada bukhel, daripada pelit. Karena pasti celaka. Orang pelit pasti celaka. Mau kita celaka akhirat. Ngaji, jangan pelit. Ketemu guru yang tua, terutama. Gitu. Ya Allah. Saya kalau ketemu Kiai Asaburi, ketemu Kiai Sarif Ngaji, guru-guru tua. Terus saya pengen sedekah, nggak punya duit, ternyata saya nangis. Ya Allah, berikan saya rezeki supaya bisa bersedekah kepada orang alim. Karena bersedekah kepada orang alim itu nilainya 1000 kali lipat dibanding bersedekah kepada yang lain. Paling tinggi itu sedekah kepada orang alim. Karena harta di tangan orang alim pasti bermanfaat. Kalau nggak bisa bersedekah, walaupun ngaji kan teman-teman kan sudah pada iuran, ya. Kalau di
Syekh Haji itu sebulannya 200. Kalau di Al-Khabir 150. Masing-masing tempat itu kesepakatan kita untuk isyarat. Nah, di samping itu secara pribadi kan kita karena apa? Kalau kita dikasih rezeki, maka harus menjadi jembatan. Rezeki itu harus menjadi jembatan kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi rezeki yang kita punya ini harus menjadi jembatan untuk membahagiakan kita di akhirat. Bukan rezeki yang kita tinggalin. Kita tinggalin bukan untuk kita. Bentar lagi kita meninggal. Rezeki ya buat anak. Anak belum tentu ingat sama kita. Kalau kita mau balik lagi, mau ngambil belum bisa. Belum jadi milik anak, walaupun kita ini misalnya bisa nih, karena kita begitu masuk alam kubur, ternyata amal kita ini sedekah kita kurang. Padahal harta kita banyak. Kalau kita pengen balik, bener oleh Allah diturutin, kita balik. Sama anak dikasih enggak? Enggak, udah dibagi-bagi. Jadi waris. Lo bapak kan udah mati. Udah jatuh waris ke anak. Ngapain bapak pakai balik lagi Pak? Nggak pernah dikasih. Pasti nyesel. Gitu. Orang yang dikasih rezeki lalu amalnya nggak sesuai. Kita nggak dituntut lebih, dituntut sesuai. Sesuai. Jangan sampai nggak sesuai. Ya Allah. Terutama kalau hari Jumat. Di sehari ngaji itu kalau sudah bicara tentang birrul walidain, menganjurkan semua ustadz-ustadz yang ngaji di Mudzakarah Ihya setiap hari Jumat harus minimal 100.000 amal buat orang tua. Wajib itu. Kalau kamu pelit sama orang tua kamu, bagaimana dengan orang lain? Sama orang tua kamu sendiri aja kamu pelit, bagaimana dengan orang lain? Itu kamu sekarang dapat rezeki segala macam itu dari payah orang tua kamu. Orang tua kamu sekarang di alam kubur nungguin doa, nungguin sedekah dari anak. Sementara anaknya kagak ngepisan. Ya, jangan hanya ngerti tapi tidak mengamalkan. Itu digecek dulu baru kita. Oh, lagi ngaji urusan gitu. Diwajibin. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini setiap Jumat enggak bersedekah untuk kedua orang tua. Itu. Ya. Kalau kita sedekah orang tua, kita duitnya ada, kemudian sedekahnya 10.000, pantas nggak? Lah, 10.000. Padahal Allah masih rezekinya banyak. Gitu. Biar Ustadz Syakir bisa tertawa, maka jamaah itu kalau ngasih kotak amal di Jumat 50.000. Bagaimana kalau misalnya yang ngasih 50.000 ada sekitar 100 orang? Kira-kira masih yang mana? Ini masjid masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa mengcover. Karena jamaahnya gitu, tahu punya rezeki, tapi ngapalinnya berat. Hatinya terlalu mencintai dunia. Masa duitnya banyak, dia amal 5.000. 2.000 kadang 2.000 masih berlaku. Gimana urusan? Nih, kita mencontoh
contoh Rasulullah yang pertama ajwadun nas. Rasulullah adalah yang paling dermawannya manusia. Nah, kita suruh nyontoh. Kita suruh nyontoh siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemarin dibahas tuh waktu ada seminar. Kenapa disebut laqad kana lakum fi Rasulillah? Kok tidak disebut hanya dalam sholatnya? Nggak disebut ya, Nabi mesti menjadi uswah hasanah dalam memimpin perang, tapi disebut langsung nama Rasulullah. Itu maksudnya adalah dari segala segi kehidupan. Kalau disebut sosok itu berarti semua yang pernah dilakukan oleh sosok itu. Tapi kalau dilakukan ya disebut dari salah satu sifatnya, berarti nggak mau ini yang lain. Berarti hanya itu. Luas. Ya. Yang pertama. Yang kedua hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal lail wa ayqadha ahlahu wa syaddal mizarahu hamzah. Ya. Kalau sudah memasuki 10 hari terakhir ahyal lail, Nabi menghidupkan malam. Ora turunnya mau setitik. Gitu. Pulang dari masjid buat nonton TV, atau buka HP, baca Quran, baca sholawat, tak sampai jam 11. Jam 11 tidur, nanti jam 2. Itu namanya ahyal lain, menghidupkan malam. Jadi sambil turun, tak kecapeanmu ini sholat isya udah mantuk gitu, sholat tarawih udah sempoyongan, pulang langsung blesak, bangun udah sahur, habis sahur kadang-kadang sempat tidur lah. Ini Ramadan cuma dicuekin aja. Jadi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Rasulullah menghidupkan malam. Tuh, dan itu dipakai untuk tidak. Terus tidak sekedar diri sendiri, yaitu wa'ai qadha ahlahu. Nabi juga mengajak ibadah kepada keluarga. Nah, itu tiru nih. Gitu. Jangan hanya diri sendiri. Kita punya anak, punya istri, ajak ibadah. Bulan Ramadan. Jadi anak tidur aja, jangan. Ajak bangun. Karena keluarganya harus diselamatkan dari api neraka. Apa dalilnya? Ku anfusakum wa ahlikum. Berarti kalau kita ngikutin ayat itu, boleh nggak kita salat diri anak dibiarin? Agak boleh. Gitu. Ini orang tua nggak peduli sama anak. Dia bagaimana pendidikan sebelumnya? Dia susah, Bang. Orang bapaknya aja susah. Bapak dia anaknya. Tapi kalau sudah terbiasa dilatih, insya Allah. Ngomong sama anak, derajatmu ada di tahajudmu. Kamu punya gelar sarjana, sarjono, sarjani, S1, 2, 3 sampai pilot kamu. Tapi kalau kamu belum bisa bangun untuk tahajud, kamu belum punya makom mahmudah. Ngomong kan? Gitu. Itu kan Quran tuh. Wa minal laili
fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi derajatmu bagaimana tahajudmu. Ada sisi Allah. Kalau sudah di sisi Allah, dapat derajat beres urusan dunia. Itu. Dapat derajat dunia belum tentu dapat derajat di sisi Allah. Kalau sudah derajat di sisi Allah, urusan dunia ya. Ya cuma mungkin yang namanya anak mungkin nggak bisa 100% kayak kita. Kalau kita bangun jam 3, anak biarin dulu dah, ntar udah setengah 4 atau jam 4 baru bangun. Walaupun hanya beberapa rakaat, tapi supaya anak itu juga ajak untuk tahajud. Gitu. Ya. Kalau 100% kayak kita ya bisa memang waktunya rumah mana lagi. Tua-tua ngelupus mulu, bangun udah azan. Jadi wa'ai qadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarga, istri, anak itu kan bangunin, diajak untuk ibadah pada Allah supaya selamat sama-sama nanti di surga. Jangan sampai kita orang tuanya di surga, anaknya di tarik lagi deh itu. Bagaimana dia punya tanggung jawab? Kalau dia sudah punya upaya, kalau anaknya sendiri yang benar-benar menolak, itu urusannya dia masing-masing. Tapi kalau orang tuanya memang cuek, nggak pernah didik, nah itu ditarik. Orang tua. Yang susah itu menjadi contoh. Yang susah itu orang tua menjadi contoh untuk keluarga. Itu berat. Menjadi contoh beda dengan memberi contoh. Kalau memberi contoh itu bisa sekali dua kali begini loh, namanya kasih contoh. Tapi belum bisa menjadi contoh yang sifatnya terus menerus. Menjadi pribadi yang terus menerus di keluarga itu kita benar-benar bisa dijadikan contoh. Wasyaddal mizaro ini banyak ulama menafsirkan yaitu menjauhi istri. Jadi kalau 10 hari terakhir karena etikaf sehingga tidak hubungan suami istri 10 hari doang Pak RW. Masa jadi bisa 10 hari doang. Gitu. Tapi hubungan bukan karena ngambek, hubungan karena kita keperluan etikaf. Wa asyiru wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istrimu wa antum sedangkan kamu akifuna sedang beretikaf fil masajid di dalam masjid. Nah ini sama dengan wasyaddal mizaro kalau dalam hadis. Jadi yang dimaksud ngencengin sarung itu kata kiasan. Kalau dikencengin doang tetap aja lepas ngapain. Yang dimaksud pasal ini sungguh-sungguh ibadah karena dia etikaf sehingga dia menjauhi istri selama 10 hari. Nanti kalau sudah lebaran, nah nganten baru. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Suami istri itu kalau nggak pernah pisah,
biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah seminggu begitu nggak ketemu, nah itu Pak RW. Ya, jadi wasad dalmin jaro, wasad dalmin jaro. Ya. Insya